Rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan waktu luang, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melangkahkan kaki masuk ke Masjid Jami' sebagai muslim yang menunaikan salat fardu secara berjamaah. Satu kenikmatan yang amat besar yang Allah limpahkan kepada kita di tengah wabah pandemi yang tengah menyebar di masyarakat. Kita dapat duduk di masjid mendengarkan satu risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi kemudian menjadikan tempat ini menjadi taman daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di masjid ataupun yang di rumah, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada kaum muslimin yang senantiasa memegang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk daripada hidupnya, melebihi petunjuk apapun, hukum apapun di dunia ini, melainkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu hal yang senantiasa dia junjung tinggi di muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai tauhid, mengenai akidah, jikalau seorang di dalam akidahnya cacat, di akidahnya batal, di tauhidnya batal, itu tidak sama, tidak seperti batalnya wudu seseorang untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah membaca Al-Quran. Tidak sama batalnya wudu dengan batalnya akidah seseorang. Batalnya akidah yuhbit amal kullah, menghapuskan seluruh amal seorang manusia. Ada seseorang yang dia beramal khamsina sana, 50 tahun dia beramal salat, haji, umrah, namun kemudian di akhir-akhir hayatnya atau di kesempatan-kesempatan dalam kehidupannya dia pernah mengucapkan sesuatu yang bernilai syirik, bernilai kafir. Maka kemudian khamsina sana, 50 tahun dia beribadah tersebut akan hilang seketika. Habita amaluh, hapus, menghilang seluruh amal perbuatannya gara-gara tauhid dan akidah yang kemudian batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kami mengingatkan kepada kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, mengenai nanti dekat waktu tahun baru. Tahun baru ini ulama mengatakan hadza sana, hadhihi sana laisa 'indal muslimin fa inna ma 'inda a'yadil ghairil muslimin, bahwasanya perayaan daripada tahun baru bukan daripada adat kaum muslimin. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam Ahkam Ahli Dhimma bil Ittifaq At-Tahni'ah, Abu Hanifah di dalam kitab-kitabnya, Imam Syafi'i di dalam kitab-kitabnya, ulama Hambali daripada turunan Imam Ahmad bin Hanbal, dan Maliki, Imam Malik bin Anas, dengan ijma' para ulama, walaupun di situ ada beberapa orang yang menyelisihi dengan keadaan-keadaan tertentu, At-tahni'ah mengucapkan selamat
tahun baru al-miladi, yaitu perayaan daripada tahun Nairus, hidup kita semenjak 1924 runtuh Khilafah Utsmaniyah, mulai kemudian negara-negara muslimin, negara-negara Islam yang berada di dunia mengikuti kalender-kalender Masehi. Dan orang-orang muslimin yang tidak lagi kemudian mengikuti adat-adat keislaman secara latah memberi kartu-kartu ucapan atau secara langsung memberikan ucapan. Ini bagimu kaum muslimin, kami ingatkan, mengucapkan sama kemudian ittiba' a'yadihim, sama dengan mengikuti perayaan-perayaan mereka. Seperti hari-hari yang sudah berlalu, kami ingatkan bahwasanya mengucapkan selamat Natal bagi kaum Nasrani itu bukan daripada hak kalian kaum muslimin, bukan dari hak bapak ibu sekalian mengucapkan selamat bagi perayaan-perayaan tersebut. Mengucapkan selamat sama dengan kemudian mengikuti perayaan-perayaan mereka. Apalagi kemudian hadir sampai di perayaan-perayaan mereka, mengumandangkan azan, membaca Al-Quran. Jelas Rasulullah SAW diberikan firman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian waliyadin, dan bagiku waliyadini. Aslinya waliyadini itu termahdzuf, terhapuskan ya di belakangnya. Waliyadin, bagi kami agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Secara sosiologis dan teologis harus dibedakan. Kaum muslimin, baik intelektual yang barangkali dia mengaku sebagai kaum muslimin, mengatakan bahwasanya kita mengucapkan sebagai bentuk solidaritas dan toleransi. Tidak. Jelas kata ayat tersebut, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Bentuk solidaritas dalam hal-hal yang lainnya. Secara teologis, lakum dinukum waliyadin mengatakan bahwasanya apapun yang berkaitan dengan agamamu silakan, kami tidak mengusik sama sekali, dan mohon dengan agama kami tidak kalian usik sama sekali. Begitu. Makkah ketika awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, maka kemudian Rasulullah SAW didatangi, ditawarkan, jikalau engkau ya Muhammad SAW hendak seorang wanita yang paling tercantik di antara Quraisy, maka akan kuberikan kepadamu, namun hentikan dakwamu. Jikalau engkau Muhammad ingin menjadi raja di antara raja-raja yang ada di Quraisy, di Makkah, maka akan kami tunjuk, angkat engkau menjadi raja, tapi tinggalkan dakwamu. Jikalau engkau Muhammad ingin menjadi orang yang terkaya di Makkah, epicentrum saat itu di Timur Tengah, menjadi pusat daripada peradaban di Timur Tengah, seluruh orang dari Najd, dari Taif, Hijaz, puncaknya adalah Makkah. Jikalau engkau ingin menjadi orang yang terkaya Muhammad, maka akan kami jadikan engkau orang yang terkaya. Rasulullah SAW terdiam sampai turun ayat surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Secara sosialitas, lakum dinukum waliyadin tidak berlaku. Secara sosiologi, ilmu daripada sosial, tidak berlaku. Lakum dinukum waliyadin. Tetangga kita ada yang kemiskinan, ada yang kita tampak kelaparan, ada yang kecelakaan di jalanan. Kemudian kita melihat seperti itu, yang kecelakaan, kita tanya, Pak, maaf Pak, Bapak muslim apa tidak? Tidak. Kita angkat dia, bawa ke rumah sakit. Secara sosiologi. Tetangga kita kemudian kemiskinan, kelaparan. Kita tanya, Pak, mohon maaf Pak, Bapak Islam apa tidak? Tidak kita tanyakan, kita berikan dia makanan. Namun kemudian kita diminta untuk mengucapkan selamat kepada mereka, perayaan-perayaan mereka. Karena nanti dengan perayaan-perayaan yang sudah berlalu, beberapa orang mengatakan ini istihadiyah, majal daripada akidah, tidak istihadiyah. Walaupun ada istihadiyah di dalamnya, tapi mengenai hal-hal seperti ini, al-ihtifalat
perayaan-perayaan di dalam kaum muslimin atau di selain daripada kaum muslimin itu bukan sesuatu yang ijtihadiyah. Boleh dipertentangkan, tidak. Dengan alasan semoga dengan kita mengatakan selamat kepada mereka, nanti banyak perayaan-perayaan daripada selain daripada Nasrani. Perayaan ini, perayaan ini, perayaan ini, perayaan ini. Agama di Indonesia yang diakui ada beberapa agama. Nanti ada agama-agama selain daripada yang sudah berlalu di bulan ini. Dengan mengatakan semoga mereka, dengan kita mengatakan selamat, mereka terketuk hatinya, tidak. Ada cara-cara kemudian al-mu'allafata qulubuhum itu ada sendiri. Bagaimana orang-orang yang sudah terikat dengan Islam untuk masuk ke dalam Islam, ada cara-caranya sendiri. Termasuk salah satunya tentang sosiologi dalam zakat, dalam muamalah, dalam ekonomi. Diperintahkan kepada kaum muslimin, jikalau sudah berlebih kemudian kepada tetangga-tetangga diberikan zakat, maka diberikan kepada non-muslim, kepada orang-orang kafirin. Kenapa? Untuk mengikat hati mereka secara sosiologi. Maka berbicara toleransi bukan kemudian kita mengikuti perayaan mereka dan mereka mengikuti perayaan kita, tetapi secara toleransi yang diajarkan bahwasanya ketika dia beribadah, biarkan mereka beribadah. Diminta tolong bantuan ini itu, membantu mereka dalam tempat-tempat beribadah mereka, tidak. Kami ingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya sekali lagi, batalnya akidah tidak sama dengan batalnya wudu untuk sholat. Sekali batal dia, khamsina sana, 50 tahun dia beribadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis semua amal ibadahnya gara-gara dia mengucapkan perkataan yang bernilai kufur. Melakukan salah satu yang bernilai kufur, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang kufur dan syirik, mengikuti perayaan mereka. Bapak, Ibu dan jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini tentang kajian kita Tauhid Ushulus Salasah. Maka pesan pertama kami, perhatikan secara teologi keagamaan tentang din, tidak sama sekali ada kata toleransi. Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, pimpinan daripada Ma'had Gontor, Pondok Pesantren Islam Gontor atau Unida Gontor dalam Inisius untuk S2 S3 di Gontor, beliau mengatakan toleransi yang sesungguhnya adalah ketika seseorang betul-betul menyerahkan ibadah orang yang selain daripada kaum muslimin mereka saja, jangan sesekali mengikuti. Namun berkaitan dengan keduniaan, mereka lapar, mereka butuh pertolongan, membangun rumah mereka, itu dipersilahkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jual beli dengan mereka tak jadi masalah, tidak kemudian berkaitan dengan akidah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang Ar-Rabb secara rububiyah, sifat-sifat daripada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah, mengarahkan kita sebagai seorang ibad, sebagai seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan daripada matan Ushulus Salasah. Wa Rabbu huwal ma'bud, dan Rabb adalah ma'bud yang diibadahi oleh seluruh alam. Wa dalil qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, khalaqakum walladzina min qablikum, dan yang menciptakan sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kemudian engkau menjadi orang yang bertakwa. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan al-khaliq li hadhil asya', al-khaliq pencipta untuk asya', semua ini asya' namanya, syai'un jamaknya asya', ini namanya asya'. Syai'un sesuatu, syai'un. Kalau digabungkan namanya asya'.
Al-Khaliq li hadhil asya', yang menciptakan segala sesuatu daripada yang kita tampak di muka bumi selain daripada Allah sang pencipta. Huwal mustahiq lil ibadah, dia hanya seorang yang patut, yang berhak diberikan ibadah penyembahan kepadanya, dipuja kepadanya. Al-mustahiq dari kata istahaqqa, haqqa yahiqqu, istahaqqa yastahiqqu mustahiqqan, mereka yang berhak untuk disembah, dia yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, pencipta. Wa min anwa'il ibadah, dan salah satu daripada bentuk ibadah, macam-macam daripada ibadah. Maaf, sebelum masuk kepada macam-macam ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ismun jami', ismun yaitu sebutan jami', yang mengumpulkan, yang berkumpul, sekumpulan, seikatan, segerombolan. Jami', masjid jami', yang itu masjid yang bersama mengumpulkan. Jami', ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardah, segala sesuatu yang disebutkan, yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yardah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aqwalin wa af'alin, dari perkataan dan dari perbuatan. Zahiratan wa batinatan, baik yang secara zahir nampak atau batinah, yang itu tersembunyi berupa hati-hati kita, yang terbetik di dalam hati kita. Hati sesuatu yang terbolak-balik, sesuai dengan namanya qalbun, sesuatu yang itu terbolak-balik baina yadayhi rahman, di antara daripada kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang bertambah imannya, kadang berkurang imannya. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan taat kepada Allah, kurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua, segala sesuatu yang itu, baik yang lisan ataupun perbuatan tangan, semua adalah ibadah. Sebutkan apa yang diperintahkan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Satu persatu semua itu adalah ibadah. Larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, wala taqrabuz zina, misalnya, jangan dekati zina, diperintahkan untuk meninggalkan, maka itu adalah ibadah. Maka ciri-ciri daripada ibadah di dalam usul fikih, ayu aqib tariqah, akan diazab bagi mereka yang meninggalkannya. Ayuthniya fa'ilah, diberikan sanjungan pujian kepada yang melakukan perbuatan tersebut. Ayya'mura bihi, kemudian Allah memerintahkan kita melakukan tersebut, hal tersebut. Maka kemudian apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dilakukan ataupun ditinggalkan, kemudian wanaha anhu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu itu, Bapak Ibu, adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah. Wa anwa'ul mithl allati amarallahu biha, dan macam-macam daripada ibadah yang diperintahkan. Mithlu al-Islam, ibadah tersebut adalah al-Islam, al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iman, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada qada dan qadar dan yaumil akhir. Kemudian ihsan, beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Jikalau tak mampu melihat Allah, maka Allah melihat kita. Dan
bentuk-bentuk ibadah tersebut kemudian diturunkan oleh Syekh yang menulis matan ini. Ada sekian banyak ibadah, yaitu yang pertama ibadah ad-du'a, doa, al-khauf war-raja, khauf rasa takut, raja pengharapan, tawakkul tawakal, ar-raghbah cinta, ar-rahba rasa benci, al-khusyu' al-khasyah khusyuk rasa takut, al-inabah rasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-isti'anah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Quran surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in meminta pertolongan kepada Allah, al-isti'anah wal isti'adzah dan meminta perlindungan kepada Allah adalah bentuk daripada ibadah. Wal istighatsah dan meminta diangkat adanya bala di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada ibadah. Az-zabahu menyembelih hewan-hewan yang disembelih, baik untuk dimakan atau untuk kurban atau untuk sembelihan lainnya adalah ibadah. An-nazar dan nazar janji, jikalau aku ditepati ini maka aku akan melakukan ini, itu adalah ibadah. Dan yang lainnya. Wa kullaha kata Syekh, wa kullaha dan segala sesuatu yang kami sebutkan ini kullaha lillahi ta'ala, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah membahas tentang doa, tentang doa, tentang doa. Da'a yad'u, doa da'watan. Doa yaitu memanggil, menyuruh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa terbagi menjadi dua, doaul lisan, doaul mas'alah, doaul hal. Doaul hal adalah satu bentuk ibadah yang itu dilakukan oleh manusia seakan-akan keadaannya mengatakan dengan lisanul hal, lisan keadaan. Secara realita mengatakan, tubuh kita mengatakan, keadaan kita mengatakan bahwa kita sedang mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Melangkahkan kaki itu doaul hal, daripada doa hal, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan kita. Salat di masjid, zakat, infak, sedekah, umrah, haji, itu doaul hal. Doaul masalah apa? Ketika apa yang dilisankan di dalam salat, ketika apa yang dilisankan ketika kita mengangkat tangan berdoa setelah selesai salat ataupun di doa-doa yang lainnya. Doaul masalah. Dan dalilnya Quran surah Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diserukan di dalam masjid selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian surat Al-Mu'minun sebelum ayat yang terakhir, ayat yang 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Tadi diperintahkan jangan diserukan siapapun, ada nahyu, dan di sini juga disebutkan azab yang akan diberikan kepada orang. Salah satu bentuk ibadah adalah Allah mengatakan itu akan diberikan azab kepada pelakunya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyuruh kepada dengan Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan ilahan akhar, sesembahan yang lain, la burhana lahu bihi, tidak ada bukti mereka melakukan hal itu. Nanti kami sebutkan tafsir daripada Ibnu Katsir tentang hal ini. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang menyandingkan Allah Subhanahu wa taala di masjid dia salat, di masjid dia kemudian melaksanakan membaca Al-Quran, ternyata di luar masjid dia ada mengagungkan salah satu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan sampai dia merasa itu dapat mendatangkan manfaat, mendatangkan menolak mudarat. Perhatikan tentang akidah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La burhana lahu, tidak dapat, la yumkin ayyakuma bid-dalil, la yumkin lil musyrikin ayyakuma bid-dalil. Tidak mungkin bagi kaum musyrikin dia mendatangkan dalil tentang mereka kemudian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada bukti. Kata Ibnu Katsir,
fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya akan diserahkan di yaumul qiyamah. Innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung, sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang kafir kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandingkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ilahan akhar, di bentuk apa saja tadi, bentuk apapun, takut, bentuk doa, bentuk tawakal, bentuk pengharapan, ar-raja, bentuk raghbah, rahbah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, semua hal bentuk ibadah di muka bumi ini disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innama fi yaumil qiyamah, maka sesungguhnya mereka di hari kiamat la falaha lahum wala najah, maka tidak ada satu keberuntungan dan satu keberhasilan, kesuksesan sedikit pun bagi mereka. Ad-du'a. Dan Quran surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan ud'uni, sembahlah aku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka akan ku perkenankan. Dalam terjemahan Depak, akan ku perkenankan, maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mampu memperkenankan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian disandingkan, maka tidak pantas. Wa innal mustakbirin, dan sesungguhnya orang-orang yang dia sombong menyandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ibadah, mustakbirin sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka masuk ke dalam jahannam dakhirin, dalam keadaan hina dina. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang mustakbir, al-mutakabbir, orang-orang yang sombong yang membanggakan dirinya, bukan membanggakan dirinya, maksud daripada sombong ada dua hal. Batarul haqq, maka kalau kita sering disebut sombong, bapak sombong lewat rumah kami tak negur-negur lagi, sombong, apa maksudnya sombong tersebut? Maka secara syar'i sombong adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak daripada kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Cukup orang kemudian dikatakan sombong ketika dia meremehkan manusia. Cukup orang dikatakan sombong ketika salah satu daripada kedua ini dipenuhi olehnya. Menolak kebenaran sudah termasuk daripada kesombongan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan yuhsyarul mutakabbir yaumal qiyamah mithlu dzurr, amsalu dzurr, akan dibangkitkan orang-orang yang sombong di yaumil mahsyar, nanti di hari-hari kebangkitan, mithlu dzurr, seperti dzurr, seperti biji-bijian, seperti biji jagung. Ya'lu alaihi sigar, ta'lu alaihi sigar, hatta ta'lu alaihi sigar, sampai orang-orang yang kecil, sampai apapun bentuk-bentuk yang kecil itu lebih tinggi daripada orang-orang yang mutakabbir di dunia ini, sekalipun dia orang-orang yang kaya, yang tinggi di muka bumi saat dia hidup di dunia, namun dibentuk, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti daripada biji. Setiap apa yang benda-benda yang kecil itu lebih tinggi dibanding orang-orang yang sombong tersebut. Summa yudakhiluna asfalan nar, dimasukkan ke dalam asijan, maaf, sijan bukan daripada dasar, karena dasar daripada kerak neraka akan dimasukkan munafik. Namun sijan, ada satu tempat di jahanam, asijan, penjara, akan dimasukkan. Wa yashrabuna asarah, maka mereka minum daripada asar min khabal ahlul jahannam, mereka akan minum daripada tanah-tanah sisa-sisa penyiksaan daripada ahlu jahannam. Itu diberikan kepada orang-orang yang sombong di hari-hari kebangkitan kelak. Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sombong gara-gara dia kemudian tidak berdoa, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang disebutkan dalam doa di dalam Al-Quran, doa di dalam kitab suci Al-Quran, doa, maka semua penyebutan tersebut berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan ibadah. Pada kesempatan berikutnya insyaallah kita mengkaji tentang khauf, tentang takut
tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata segala gerak-gerik kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang fakir ini banyak mendatangkan mungkin masalah di dalam kehidupannya. Apabila ada kesalahan maka datang dari diri pribadi, ada kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Semoga Allah kemudian menjadikan kita orang yang termasuk istiqamah, orang-orang yang mustaqim, yang lurus di jalannya, dan yang selalu memperbaiki niat dalam segala keadaan. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.